Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Numan Mutakin, Ebren Agung Gumilang, Muhammad Toki Ramadan, dan Gun Setiawan. Di sini kami membuat sistem e-commerce Zikra atau sistem e-commerce. Nah, ini merupakan SKPL dari sistem itu sendiri atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Di sini saya akan membahas sedikit soal SKPL dari sistem ini, yang dimana ada bab 1 di bab 1 atau pendahuluan, dimana sebagai dasar pemahaman untuk dasar pemahaman sistem ini sendiri. Nah, di 1.1 ada tujuan penulisan dokumen, yang dokumen ini didokumentasikan atau mendokumentasikan perancangan dan implementasi sistem e-commerce yang berfungsi sebagai platform digital yang dapat menghubungkan admin dan customer. Nah, di 1.2 ada lingkup masalah. Lingkup masalahnya dalam pengembangan sistem ini sendiri yaitu mengatasi kebutuhan transaksi jual beli online dengan proses yang terintegrasi, penyediaan katalog produk yang terstruktur dan beragam, implementasi sistem manajemen pengguna yang aman, integrasi. Nah, di 1.3 ada definisi istilah, yang dimana definisi dan istilah yang kita pakai di sistem atau di SKPL ini sendiri. Ada SKPL, ada e-commerce Zikra, sistem yang menangani proses-proses penjualan online pada e-commerce Zikra. Ada admin, orang yang bertanggung jawab pada e-commerce serta mengatur dan memanajemen produk yang ada. Ada customer, orang yang membeli pakaian dan dilayani oleh e-commerce Zikra atau admin. Ada raja ongkir, layanan pihak ketiga yang digunakan untuk menghitung ongkos kirim berdasarkan alamat dan ekspedisi. Ada Mitrans, layanan gateway pembayaran pihak ketiga yang memproses transaksi online, semisal seperti ingin membayar lewat transfer bank, e-wallet, QRIS, dan lain-lain. Ada juga keranjang, fitur yang menyimpan daftar produk yang akan dibeli sebelum melakukan proses checkout. Ada DBMS, database manajemen sistem perangkat lunak untuk mengelola database, contohnya MySQL. Nah, di bab 2 di sini ada referensi yang kita pakai untuk membuat SKPL dan sistem itu sendiri. Nah, di bab 2 di deskripsi rancangan global. Di 2.1 ada rancangan lingkungan implementasi. Dalam rancangan lingkungan implementasi sistem e-commerce Zikra, ini sebuah platform yang digunakan mencakup aplikasi web dan mobile. Sistem ini dirancang agar dapat berjalan secara optimal pada berbagai perangkat, baik akses web maupun smartphone, sehingga dapat menggunakan pengguna dan dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Di backend kita ini komponennya, di spesifikasinya, di operating system kita memakai Linux Ubuntu 22.04. Di bahasa pemrograman kita memakai JavaScript dengan framework Express.js. Di film sistem file berbasis directory server dengan struktur modular. Di framework Situl kita menggunakan VS Code, dan API testingnya menggunakan Postman, serta version control dengan GitLab. Dengan menggunakan di frameworknya juga kita menggunakan PM2, Cronjob, Prisma atau ORM, dan Node Package Manager atau NPM. Nah, di web admin kita sama ya, memakai Linux Ubuntu 2204. Di database-nya kita menggunakan MySQL 8.0.42, dan bahasa pemrogramannya kita menggunakan JavaScript dengan framework Next.js. Di film sistemnya sama kayak di atas, sistem file berbasis directory server dengan struktur modular. Di framework Citusnya juga sama. Di sini kita menggunakan VS Code, dan di API testingnya menggunakan Postman. Version controlnya juga menggunakan GitLab. Dan ada di sini juga kita menggunakan Docker, Tailwind CSS, Eslin, dan Node sama seperti di atas, Node Package Manager atau NPM. Nah, di mobilenya, di client sistemnya kita menggunakan di operating sistemnya kita menggunakan server Windows 11. Di bahasa pemrogramannya kita menggunakan Dot atau ininya Flutter. Di film sistemnya sama, dan framework Toolsnya kita menggunakan Flutter SDK versi 3.x. Android Studio untuk emulator, Visual Studio Code untuk pengembangan kode, dan Postman untuk uji coba API. Nah, 3 juga ada deskripsi perancangan
rinci, yang dimana terdapat deskripsi rinci tabel, deskripsi proses secara rinci, spesifikasi proses 1, proses 2, spesifikasi tabel input, tabel output, spesifikasi proses, spesifikasi file data dan pada layar, dan spesifikasi function key atau objek pada layar, yang dimana itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di mobile akan dijelaskan oleh Oki, dan di admin web bahkan dijelaskan oleh Febrian. Nah, sebelumnya di sini sebenarnya kita memakai dua platform, yaitu web admin dan aplikasi mobile, yang dimana web admin akan dijelaskan oleh Febrian, dan aplikasi mobile akan dijelaskan oleh Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Gustiawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram. Di sini kita mempunyai diagram use case untuk yang pertama, di mana kita di sini mempunyai aktor dengan aktor utama yaitu customer, aktor internal adalah admin, dan dua aktor eksternal yaitu raja ongkir dan payment gateway atau midtrans. Untuk admin sendiri yaitu mempunyai manajemen pengguna, manajemen produk, manajemen pesanan, dan dashboard. Di sini kita mempunyai raja ongkir untuk menghitung ongkir dan sudah include melakukan proses checkout. Ini juga kita mempunyai payment gateway dari midtrans untuk melakukan pembayaran, dimana itu sudah include proses checkout juga. Lanjut kita ke activity diagram kedua, yaitu di sini menjelaskan alur dari use case tadi, yang dimana customer harus melakukan login dan dia bisa memilih antara tampilkan detail produk langsung atau mencari produk terlebih dahulu. Dan jika sudah melakukan itu, dia bisa menambahkan produk ke dalam keranjang dan menampilkan keranjang untuk melakukan proses checkout. Dalam proses checkout ini, raja ongkir menghitung ongkir dari alamat, asal, dan tujuan itu masuk ke dalam proses checkout hingga lanjut ke lakukan pembayaran, verifikasi pesanan oleh payment gateway. Dan sesudah melakukan pembayaran, customer bisa menampilkan histori pesanan, itu bisa dilacak, tracking, dan prosesnya selesai. Ketiga, kita mempunyai kelas diagram, di mana di sini ada tabel user, admin, keranjang customer, pesanan, keranjang item, alamat pengiriman, pesanan item, raja ongkir sebagai interface, produk, dan midtrans service. Dan di sini user sebagai induk mempunyai dua anak atau turunan ke admin dan customer, dan mewarisi atribut-atributnya seperti ID, nama, email, dan password kepada customer dan admin. Dan di sini kita mempunyai case login, yang dimana kita mempunyai satu aktor utama yaitu user, dan 4 objek yaitu login page, autentikasi controller, user service, dan user database. Pertama-tama user harus melakukan masukkan email dan password terlebih dahulu, yang dimana data user dikirim ke autentikasi controller untuk diambil data user berdasarkan username ke user service. Dan user service akan mengquery user dengan username ke database, dan dari database akan mengembalikan data user ke user service dan mengirim data user ke autentikasi controller. Dan di sini juga ada alternatifnya. Jika password benar, user akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard. Dan jika passwordnya salah, sistem akan menampilkan pesan error, login gagal, dan diteruskan kepada user login gagal. Lanjut kita ke deployment diagram, yang dimana ini adalah menunjukkan arsitektur fisik dari sistem, server, dan klien kita. Dimana komponen utamanya yaitu web server, mobile client, web servernya memakai Node.js dan MySQL, dan mobile clientnya memakai Flutter. Sini saya juga dibantu sama teman saya Oki untuk menjelaskan deployment diagram tersebut. Dan yang terakhir di sini kita mempunyai komponen diagram, yang dimana
Diagram ini adalah menunjukkan pemegang sistem dan komponen fungsional, di mana komponen kunjungnya adalah autentikasi modul, produk manajemen, order service, payment modul, delivery atau ongkir service. Di mana komponen diagram ini mempermudah pemetaan kode ke fungsi sistem. Oke, setelah mengetahui use case, bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna, dan sequence dan activity untuk menjelaskan alur pengguna, hingga deployment dan komponen, bagaimana sistem itu dijalankan. Sekarang next akan dilanjutkan oleh teman saya ke Oki untuk menjelaskan web aplikasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ini aplikasi mobilenya Zika e-commerce. Kita langsung masuk ke login page. Kita login dulu. Setelah itu kita langsung masuk ke homepage. Homepage ini tuh untuk pemilihan baju yang kita mau order. Contoh kita mau beli yang ini misalnya. Kita langsung tambah ke keranjang, masuk ke keranjang. Habis itu kita langsung check out. Di check out kita langsung disuruh isi pengiriman, jasa kirim. Misalnya kita pilih JNE, lalu kita di jenis pengiriman kita pilih yang ini sih totalnya langsung 220, ongkos kirimnya 8.000. Kalau kita pindahin lagi ke yang ini jadi 40.000, totalnya jadi 360.000. Kita langsung bayar sekarang, langsung kita pindah ke page nya Mitrans. Kita bayar misalnya ya pakai aku laku. Ini next, kita bayar, transaksi berhasil. Nah di sini langsung muncul di riwayat pemesanan ini 260.000 satu item. Ini untuk detail pemesanannya. Untuk contoh dari yang udah diproses, ini tuh ada yang sebelumnya saya udah coba, ada di sini. Ini untuk trackingnya. Nah ini tracking. Tuh berhasil. Lalu ini profilnya, dan ini sudah ada alamatnya. Tapi kalau misalnya kita bikin akun baru, kalau pasti alamatnya belum ada. Nah ntar pasti kita isi dulu untuk address di sini. Kita isi address di mana letaknya, langsung kita save address, langsung ntar ada di sini. Jadi kita langsung order aja. Ini untuk searchnya berjalan. Ini misalnya apa? Ini Rena. Nah ini muncul. Ini muncul. Terus udah, kita log out. Berhasil. Selanjutnya untuk ke bagian admin, website admin, langsung dijelaskan oleh Febrian. Ini adalah bentuk dari aplikasi e-commerce admin Zikra. Di sini aplikasinya berbentuk web yang dibuat menggunakan Next.js. Di sini kita coba login dulu. Nah, setelah login, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard, di mana dashboard ada total penjualan, total pengeluaran, total transaksi, dan lain-lain. Seperti yang ada di sini. Kemudian ada filternya juga, terus ada ini sedikit ininya, dark mode sama light mode-nya. Nah, ini adalah versi stagingnya dari aplikasi kita. Nah, karena tadi di mobile simulasinya adalah dari versi dev, jadi saya akan membukanya di versi dev. Nah ini sama, ini cuman versi devnya. Kemudian di sini ada beberapa menu, mana ada menu user sampai manajemen e-commerce-nya ada di sini. Yang pertama di sini ada menu usernya, di mana menu user ini menampilkan list dari pengguna yang terdaftar di sistem kita. Kayak misalnya ini ada testing,
Terus ada status emailnya. Status email ini tuh maksudnya user yang sudah terverifikasi atau belum, karena saat ini untuk register kita perlu mengirimkan OTP, kemudian baru bisa aktif atau bisa terverifikasi untuk usernya, seperti itu. Kemudian ini ada role-nya ada user tentunya, dan juga admin. Ini ada pengaturan master role-nya, ini kayak biasa sih. Terus di sini ada menu master kategori produk dari e-commerce-nya. Nah, di sini cuma ada satu kategorinya, fashion. Tentunya juga di sini ada subkategorinya. Ini kayak form create-nya misalnya baru atau gimana, bisa diisi aja kayak gitu. Terus di sini ada kategorinya kayak gitu. Terus yang penting ada master produknya. Nah, di master produk ini list dari produk-produk yang ditampilkan ke customer. Nah, ini ada bisa dilihat di sini ada foto sampai nama variannya juga. Terus ini ada form create-nya. Form create-nya bisa diisi di sini nama produknya, terus bannernya atau fotonya, terus kategorinya tadi misalnya fashion, terus pakai subkategori yang baru tadi. Di sini ada harga normal sama harga promosi. Kalau harga promosi ini tuh lebih ke harga coretnya seperti di Shopee. Tentunya ada stok juga, dan ada harga modalnya. Harga modalnya ini tuh harga modal yang dikeluarkan per satu produk. Kemudian ada berat, terus ada variannya juga, ada subvariannya juga. Misalnya ini baju, atau sini subvariannya baju warna biru misalnya. Terus ada ini juga masing-masing stok, berat, harga, dan promosi dan lain-lain. Terus ada harga grosirnya juga. Di sini misalnya beli 10 bisa dapat diskonnya 12%. Misalnya kayak gitu. Terus ada deskripsi produk yang pakai WS what you see is what you get gitu ya. Nanti tampilnya akan kayak gini juga di mobile. Terus ada spesifikasinya kayak gitu. Ini ada variannya tadi, terus ada harga grosirnya. Nah, di sini ada contohnya nih, harga grosir dia minimal beli 10 nanti dapat diskon 12%. Kayak gitu. Lalu next ke master voucher. Master voucher ini voucher yang nanti bisa digunakan oleh customernya. Nah, ada kode vouchernya nih yang bakal nanti dipakai, terus ada range waktunya, kemudian ada kuotanya juga. Terus tentunya total diskonnya berapa persen. Kayak gitu. Terus ini master banner, ini kayak foto-foto yang muncul pertama kali sebagai bannernya aja di atas gitu ya, kayak yang di mobile tadi. Kemudian ada notifikasi. Kalau notifikasi ini tuh sebenarnya lognya kayak gini, yang dikirim ke customer kayak gimana. Bisa nambah manual juga notifikasinya. Kemudian ada riwayat transaksi. Nah, admin itu berperannya di sini sebenarnya di menu riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini menampilkan list seluruh transaksi yang dibuat oleh user. Ini tuh transaksi atau order mungkin ya. Nah, mungkin ini ada salah satu contohnya yang tadi udah dibuat oleh Oki. Nah, jadi pertama kali si admin ini akan lihat nih detail pesanannya apa. Misalnya total pesanannya Florence, terus ini totalnya sama ini ongkirnya juga udah ada. Terus statusnya ini pembayaran sudah dikonfirmasi. Artinya customernya udah bayar yang di Midtrans barusan. Nah, admin ini tugasnya menindaklanjuti ordernya ini. Nah, pertama si admin bakal rubah dulu statusnya jadi diproses. Dirubah dulu. Nah, ini bakal kelihatan nih sama usernya kalau orderannya itu lagi diproses sama admin. Terus setelah itu nanti adminnya nge-packing gitu ya setelah beres, lalu berubah lagi nih statusnya menjadi pesanan menunggu jemput kurir atau pesanan dalam perjalanan. Nah, kalau yang jemput kurir ini biasanya ya dijemput sama kurir terus nanti dapat resi. Kalau pesanan dalam perjalanan biasanya adminnya langsung ke jasa ekspedisinya datang gitu. Nah, ini kita contohnya pesanan dalam perjalanan aja, misalnya ubah. Nah, setelah adminnya rubah, nanti kan adminnya dapat resi dari pengirimannya. Nanti diinput resinya ke sini. Nah, contohnya ini resi JNE dari yang real ya, ini yang asli. Nah, nanti udah dapat resinya, nanti customer juga bisa melacak tuh pesanannya udah di mana.
Nah, misalnya ini ngelacak nih, pesanan udah diterima katanya. Nah, ini ada riwayatnya, kapan-kapannya udah bisa kelihatan di sini. Ini kita dapatnya dari Raja Ongkirnya. Dari Raja Ongkir. Nah, dari admin sebenarnya hanya gitu aja. Ini nanti kalau misalnya pesanannya udah sampai ke tangan customer atau udah delivered, otomatis status transaksinya akan berubah menjadi selesai. Ini berubahnya kita pakai cron job. Kita trigger pakai cron job seperti itu. Kemudian ini sedikit yang back end-nya ini ya. Nah, ini front end-nya pakai Renex, dan ini back end-nya. Ini back end-nya kita pakai Express. Kemudian karena ini back end tentunya ada ORM-nya. ORM-nya kita menggunakan Prisma. Seperti itu. Terus ini ada contohnya billing buat bikin ke Mitrans-nya, buat generate billing ke Mitrans, dan bayar juga ada di sini semuanya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari aplikasi admin e-commerce Zikra.